Oke, Shalom. Happy Sunday. Oke, ini satu minggu ini benar-benar struggle ya untuk keluar rumah ya. Struggle untuk melek mata gitu ya. Struggle untuk memulai kegiatan sehari-hari karena cuacanya, suhunya begitu membuat kita tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Ya. Wah, kalau bisa tidur terus gitu ya. Bahkan tanpa AC pun udah dingin ya. Tapi puji Tuhan, di rumah Tuhan kita tetap bersukacita dan bersemangat. Amin. Yes. Bulan ini temanya tetap ya, God's notes in your heart. Oke. Semua yang kakak sampaikan hari ini, yang kami sampaikan ya di tempat ini, baik itu Ko Eci Angel, Ko Febri ya, itu tidak ada yang bertabrakan, tapi semua saling melengkapi. Amin. Karena semua ada dasar firman Tuhan. Sama seperti sebuah mata dadu atau mata uang ya. Kita lihat dari sisi yang berbeda, nilainya sama. Amin. Ya, jadi pastikan kita melihat, pastikan kita ada di seri-seri yang sama dan di-recall lagi supaya kita semakin dikuatkan. Amin. Shalom, yang belum kenal kakak namanya Kak Vera, saya istrinya Ko Febri, saya mamanya Kevas. Ya. Apa sih perkenalannya? Ini bisa nggak sih sebenarnya? Copot aja ya. Gimana? Dicopot? Oke, God's notes. Ya, notes itu apa? Impresi dari Tuhan di hati kita. Ini sepakat ya, kita sepakat ya. Koet sudah sampaikan dan saya setuju juga. Bahwa notes itu adalah dorongan ya, suatu dorongan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lembut ya daripada yang memaksa. Karena Roh Kudus itu lembut, amin. Roh Kudus itu lembut sekali. Dia nggak pernah maksa. Dia selalu kasih kita free will yang jelas. Ya, dia selalu kasih kita pilihan. Waktu kita mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, dia bilang, lihatlah aku berdiri mengetuk, ya berdiri mengetuk di pintu hatimu. Barang siapa membukanya, aku masuk dan makan bersama-sama. Tuhan gak arogan, amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang arogan. Dia tahu, dia menghargai kita. Kita ciptaan yang paling mulia, yang dia sayangi, yang dia ciptakan untuk memuji menyembah dia. Ya, jadi impresi di dalam hati adalah suatu dorongan yang sifatnya itu lembut, tidak memaksa. Amin. Setuju, amin? Baik, next. God's notes in your heart. Kita ambil dari Yeremia. Di Yeremia 3, ayat 33 sampai 34, kakak berharap kita baca sama-sama. Ini adalah kisah di mana Tuhan memulihkan Israel, ya. Tuhan memulihkan Israel waktu itu dalam Babilonia, ya, dalam penjajahan Babilonia, ya. Tuhan memulihkan keadaan Israel. Kalau kalian baca dari Yeremia 31 ayat 1 dan seterusnya sampai terakhir, isinya pemulihan demi pemulihan. Namun yang kita mau ambil di ayat 31 sampai 34, yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Basically, Tuhan janji Tauratnya ada di dalam hati kita. Tertulis di dalam loh hati kita. Makanya minggu lalu disampaikan apa? Semuanya basicnya firman Tuhan. Apa yang kau baca itu akan tertanam. Ada istilahnya rema, amin. Merema di hatimu. Ya. Jadi Tuhan udah bilang seperti itu. Sebenarnya tanpa diajarin, tanpa kakak ngomong pun, ya, tanpa, itu udah ada loh. Karena kita pun diciptakan oleh firman. Hidup. Ya, hidup. Semua diciptakan dengan firman, dengan perkataan dari hati Tuhan. Ya,
Jadi ini yang kita harus mengerti. Sebenarnya di hati kita semua itu sudah ada tuh impresi Tuhan. Tinggal nge-recall-nya gimana sih gitu. Ya, karena kita punya kecenderungan manusia ya. Adam dan Hawa aja yang udah pertama kali ngerasain Tuhan, bukan cuma impresi dia ya, tapi dia audible, bahkan visual ngelihat Tuhan gitu. Itu pun kerasnya luar biasa, masih mau ditipu sama yang namanya iblis. Pasti Tuhan bilang semua yang di sini nggak boleh kamu makan ya. Siapa bilang? Dibolak-balik itu pun masih, ya, masih dia mau pula dia berdebat. Kita ini kalau udah tahu nih orang nih, kita kan punya sense ya, kita punya feeling. Kita tahu nih tujuannya mau debatnya bukan debat bener nih, bukan debat sehat nih, debat kusir nih. Stop aja, cut. Ya enggak? Cut. Ada orang tipe komunikasi mau cari-cari kesalahan. Ada orang tipe yang bertanya itu mau kepo, cuma mau supaya apa ya, kita keki. Tapi ada yang memang tujuannya diskusi jelas. Ada yang tujuannya menyelesaikan masalah. Ada yang tujuannya playing victim. Makanya kita perlu karunia membedakan roh. Nah, jadi Adam dan Hawa pun mengalami itu. Makanya sampai sekarang kita sama semua anak Tuhan tetap perlu yang namanya pembimbingan. Amin. Walaupun Tuhan di sini memang dikatakan ada firman Tuhan dalam kita, tapi karena kecenderungan hati manusia suka mengeraskan hati, Israel 40 tahun muter-muter, amin. Kenapa? Keras hati. Dikit-dikit, mending saya waktu di Mesir. Dikit-dikit, mending saya waktu di Mesir, makan daging apa segala macam. Ya, mending. Makanya Tuhan kasih nabi lah, kasih tahu nubuatan, sampai ada yang mati dan segala macam karena pelanggaran ini. Tetap enggak ini juga. Itulah sifat manusia, itu gue bilang. Dulu, amin. Kita nggak usah bohong lah, itu kita. Dulu, amin. Sekarang kadang-kadang, salah. Ya, kalau kita di luar track, di luar daripada sama kayak antariksa ya, tata surya. Waktu kamu di luarnya, hancur kamu. Kamu nggak di garis tata surya, planet-planet itu nggak ada di garis tata surya. Itu kira-kira terjadi kekacauan. Kita juga, kalau kita nggak di tracknya Tuhan, kacau dikit. Makanya perlu komunitas yang sehat, amin. Haleluya. Oke. Jadi, yuk sadari, kita ini semua sudah punya firman. Impresi itu udah ada di hati kita. Amin. Katakan, impresi itu ada di hatiku. Keluar lewat mulutku. Sikapku. Amin. Ya. Sebenarnya enggak, ya udah selesai sampai sini aja sebenarnya. Tinggal bagaimana kita percaya dan melakukan. Yuk kita baca di Kisah Para Rasul 2:17. Yes. Oke, ininya. Untung kita nggak live streaming lagi ya guys. Minta mic. Oh mic-nya. Oh kamu saya nggak boleh ngomong ya. Nanti tolong di-cut ini ya, masukin ke situ ya. Oke, jadi udah selesai. Ya. Yuk kita baca yuk Kisah 2:17. Ini kita di perjanjian barunya sekarang ya. Kisah 2 ayat 17. Semuanya bawa Al-HP? Bawa. Nggak mungkin sih nggak bawa. Kisah Para Rasul 2 ayat 17, yuk baca sama-sama. 2, 3 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang tua akan mendapat mimpi. Ini bentuk dari impresi. Amin. Impresi itu banyak ya. Impresi itu banyak. Caranya itu banyak. Ada di hati, ada lewat orang, ada lewat kejadian. Ya, so Tuhan kita luar biasa. Jadi sebenarnya itu udah jelas firman Tuhan gitu loh. Sudah sangat jelas bahwa itu akan terjadi, teruna-teruna pada hari-hari ini akan mengalami itu. Tapi kenapa balik lagi kepada kakak bilang, kita ini suka mengeraskan hati. Kita ini suka bilang, enggak, bukan. Itu bukan kata Tuhan. Itu biasa aja. Begitu kejadian, boom, baru aduh, menyesal tiada arti. Menyesal selalu datang belakangan. Amin. Amin. Ya, ada satu kejadian anak rohani saya.
Dia mengenalkan pasangannya calon pasangannya atau pasangannya? Calon waktu itu. Saya udah bilang sama dia, kakak nggak dapet kamu sama dia. Bukan berarti saya seorohani atau gimana, ya. Tetapi itulah yang Tuhan taruh di hati kakak. You are not with her. Bagi teman bisa, sahabat bisa, tapi pasangan hidup untuk selamanya belum. Tapi dia tabrak, boom. Dia tabrak, akhirnya kecewa dan nyalahin Tuhan. Itu kebiasaan kita, amin. Pikirnya Tuhan gak tolong saya, padahal Tuhan udah tolong lewat impresi-impresi yang banyak cara. Lewat kakak rohani bisa, ya. Lewat kau baca firman bisa, lewat kamu berdoa bisa, lewat kamu ibadah bisa, lewat khotbah bisa. Tapi kita suka mengabaikannya, ya. Mulai sekarang kita belajar untuk lebih percaya sama Tuhan, amin. Haleluya. Berikutnya, dari mana sih impresi itu bisa berasal? Ya, where is the nuts in your heart from? Kita harus bisa bedain. Pertama, man's nuts. Ada impresi dari manusia itu atau diri kita sendiri, amin. Tapi ingat ujungnya, pasti itu sifatnya self-center. Ujilah. Yang dari diri kita pasti tujuannya untuk diri sendiri. Menyenangkan hati. Yang menyenangkan telinga. Kita pikir itu baik, untuk diri kita saja. Kita nggak pikir untuk kebutuhan orang banyak. Apa sih? Ya, jadi ada 3 ya sumber daripada nuts itu. Pertama, suara diri kita sendiri, suara manusia, suara diri kita sendiri. Berikutnya, evil, ya, iblis, suara iblis, impresi dari iblis, ya. Maka waktu kita lebih mendengarkan impresi dari iblis, yang terjadi adalah apa? Sifatnya iblis mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita, rohani kita. That's why we need word of God. That's why we need firman Tuhan. Maka kita tahu ini dari siapa, impresi ini dari siapa. Maka ketika kita mendapatkan impresi, ada impresi yang Tuhan taruh harus diputuskan saat itu juga. Ada yang memang Tuhan kasih waktu, pelan dia ngomong, berulang kali sampai kita melakukan. Tapi ada yang cepat. Saya pernah mengalami itu. Waktu itu saya masih kuliah. Saya tinggal di sekretariat gereja kita yang lama, kalau teman-teman ingat ya, di Windsor. Di mana? Di Jodoh. Ya, di Jodoh, di dekat Taviari. Waktu itu saya di lantai 3, tidak ada pembangunan, tidak ada renovasi. Saya lagi capek pulang kuliah, karena kuliahnya kedokteran itu kan kuliahnya tuh nggak dibilang jamnya nggak jelas. Intinya saya kecapean. Lalu saya tidur, saya sangat lelah gitu. Begitu saya masih loyong sebenarnya. Ini impresi yang cepat ya. Tujuannya Tuhan mau menyelamatkan saya gitu. Pas saya lagi gini, Vera pindah. Hah, apa sih? Pindah ke sana, ke pintu. Hah, cepet bangun, pindah ke pintu. Ada kuat suara impresi di hati saya. Terus saya tuh kayak orang linglung, oke, aku pindah. Tiba-tiba bruk, plafon yang di atas saya jatuh. Sekian detik. Ngerti ya? Tuhan itu ngasih kita impresi tuh ada yang memang cepat harus keputusan saat itu juga. Ada yang memang sifatnya kita menguji. Amin? Diuji. Kalau saat itu kayaknya nggak perlu pengujian deh. Soalnya kayaknya tuh kenceng banget. Pindah sana, pindah ke pintu. Padahal kan kamar saya paling cuma 2,5 meter ya. Tapi karena sakit, apa sih, siapa sih ini yang ngomong nih? Apa sih gitu. Terus tapi karena cepat pindah, soalnya ada perkataan seperti di hati saya. Saya pun dengan terhuyung-huyung, ya udah ke depan pintu aja. Baru begini, karena masih ngantuk, saya gini di pintu. Tiba-tiba, wah, itu plafon yang gede lah ya, yang seukuran dengan tempat tidur saya lah. Jadi kalau saya kena tuh udah penyet gitu loh. Puji Tuhan, saya nggak jadi Vera penyet, amin. Wah, langsung saya seger gitu. Oh, tadi Tuhan yang ngomong. Ngerti ya? Amin. When we close with God, waktu kita dekat sama Tuhan, kita tuh semudah itu membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana suara kita sendiri. Amin. Jadi ada 3 sumber suara, impresi di hati kita. Ada dari diri kita sendiri, apalagi kalau lagi mabuk cinta ya, itu impresinya diri sendiri banget tuh biasanya. Dia tuh orangnya Tuhan, dia tuh orangnya. Ya kan?
Oh dia udah ini sama kamu, minta ini minta itu. Karena dia cinta sama saya. Padahal harus perlu diuji lagi. Waktu pacaran jangan kasih apapun, amin. Nanti udah nikah semuanya kasih nggak apa-apa. Kecuali keselamatanmu ya, jangan kau kasih. Ya. Tapi kalau pacaran buka mata lebar-lebar. Semuanya buka karena pacaran masih boleh putus, amin. Tapi kalau udah nikah tutup matamu rapat-rapat, nggak boleh cerai, amin. Kok jadi ngomong itu sih Kak? Nggak tahu saya kenapa. Ya, jadi ada suara iblis ya. Biasanya suara iblis itu waktu kita emosi. Ada orang bikin marah kita, gitu. Kadang saya di klinik ya. Kalau udah pasien datang kayak kemarin tiba-tiba dia datang, "Dok, saya minta MC." "Hah? Belum saya tanya keluhannya, Pak." Saya bilang. "Saya minta MC." "Kenapa?" Tahu ya MC ya? McDonald, salah. McDermott, salah. Medical check out. Nah, terus kenapa Pak? Udah mau marah nih saya nih. Tapi Tuhan bilang, "Jangan marah." Oke. "Iya, saya harusnya ke rumah sakit hari ini, Dok. Tapi saya kesiangan." Terus, ya saya minta MC ke sini. Pengen gue gebuk loh. Ya urusan lu kesiangan gitu loh. Kok harus aku yang tanggung jawab untuk kamu nggak dipotong gaji dari perusahaan? Menurut teman-teman semua itu kelalaian siapa? Kelalaian dia lah, resiko dia lah, tanggung jawab. Emang kalau dia nggak potong gaji bagi aku 50% gitu? Enggak kan? Gitu. Cuman di situ bener-bener aku harus dengerin ini suara siapa nih kalau aku sikapku ini. Responku ini suara siapa, impresi di hatiku nih. Kalau suara dari aku sendiri emosi, suara dari iblis pun emosi pasti ya. Dan efeknya apa? Nanti ada ulasan di Google. Klinik ini namanya dokter ini. Aku cuma, "Pak, kita ngomong dulu ya. Menurut Bapak etis nggak Bapak kesini datangnya kayak gini? Dengan suara yang lembut tapi memendam, gitu." Tetapi Roh Kudus bilang dalam hati saya, ngomong yang jelas, tegas, tuntas, lugas, tepat sasaran. "Bapak, yuk kita ngomong etika dulu ya. Bapak kalau ke klinik itu biasanya berobat karena ada keluhan, Pak. Nah, Bapak tiba-tiba datang, menurut Bapak itu sopan nggak ya, Pak?" "Enggak sih Dok, tahu pun dalam hatiku." Tapi karena dia respon begitu, jadi apa yang kamu rasakan? Sekarang intinya sebenarnya cari-cari lah dia. Jadi saya bertanya gimana nih sama orang-orang. Sebenarnya secara ini nggak boleh ya, nggak boleh. Tetapi karena tanda petik biar orang ini tahu bahwa kita dengan catatan dia ini nanti ke depan nggak begitu lagi, ya. Dan Bapak harus tahu ini tanggung jawab Bapak pribadi, saya bilang. Bapak yang lalai, Bapak nggak bikin alarm. Bapak yang lalai, udah tahu terlambat kenapa nggak langsung kerja? Kenapa? Dan datang jam 1 teman-teman, jam 1 siang. Jam 1 siang datangnya. Emang dia bangun jam berapa sih? Setelah-telatnya kita kerja palingnya jam 7:30 misalnya. Masih kekejar, emang niat kerja ya kerja aja gitu. Ini kan emang nggak niat kerja kayaknya ya. Nah, dibiarkan dia sampai jam 1 datangnya. Astaga. Nah, itu membutuhkan impresi yang benar. Amin. Dari siapa nih impresi yang harus saya sampaikan? Kalau ikut emosiku, gitu. Tapi enggak. Terus lagi tes. Tetap menyampaikan yang benar, tapi caranya harus elegan. Amin. Akhirnya Tuhan menang. Amin. Puji Tuhan. Dan dia berkata, "Maaf ya Dok, dan kalian tidak begitu lagi. Terima kasih Dok." Oke, siap. Jangan lupa 50% yang nggak dipotong kasih saya. Jok ya, biar dia tahu bahwa kita ini manusia semua punya tanggung jawab. Amin. Oke, jadi ada suara siapa? Ada impresi dari manusia atau diri sendiri, ada impresi dari iblis, ada impresi dari Tuhan. Pilih yang mana? Tuhan. Biasanya impresi kita pun kalau kita uji kepada firman Tuhan, sejalan dengan Tuhan, it's good. Oke? Next. Bagaimana? Yuk. Bagaimana supaya kita bisa membedakan yang tadi-tadi itu ya? Dari manusia, dari iblis atau dari Tuhan. Fulfill your vessel, rib sensitivity to God's notes. Kalau kamu memenuhi bejanamu nih kamu penuhi, maka kamu akan menuai kepekaan akan impresi dari Tuhan. Kita mau ngomongin tuayan sekarang ya, tahun ini tahun tuayan, amin. Ya. Apa tuh yang dipenuhi dengan apa tuh bejana kita itu? Penuhi dengan firman Tuhan. Yang paling ayat paling emas deh.
Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Apa? Nggak tahu nih Mazmur 1 sampai 3. Ayo apa? Ayo yang masa nggak tahu, itu kan ayat emas. Mazmur 1. Wah, ini pada kemana nih kita nih? Mazmur 1. Berbahagialah. Ini shine, kenapa nih shine? Ayo yang cepat, yang kencang. 2, 3, ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Amin. Maka kita akan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Hari ini kakak mau minta kita banyak baca firman ya, supaya kita ini notes-nya dapat. Oke, baca Mazmur 119. Ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 2 aja yuk. 2, 3 ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Apa berkatnya kamu baca nanti di rumah ya. Jadi penuhi vessel kita, bejana kita dengan firman. Ya, berikutnya apa? Ambil waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Daniel di Daniel 6 dikatakan dia berapa kali sehari berdoa kepada Tuhan? Ingat gak? 3 kali sehari. Dia selalu datang, bahkan karena kebiasaannya itu dijadikan senjata sama orang-orang iri sama dia ya. Mereka bilang sama raja, kalau si Daniel tetap nyembah Tuhannya, maka dia harus dimasukkan ke lubang singa ya. Tapi Daniel nggak peduli ya. Dia tiap hari memuji menyembah Tuhan 3 kali sehari. Dia memenuhi bejananya. Amin. Memenuhi bejananya, memenuhi rohnya. Ya, memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian apa? Memenuhi bejana kita dengan komunitas yang sehat dan rohani. Inner to outer. Jadi komunitas kita dari inner circle, dari circle 1, 2, 3, 4, pastikan mereka komunitas yang sehat dan rohani. Amin. Maka ini akan memenuhi bejanamu, bejana hatimu. Dan setelah itu kita akan tahu membedakan impresi dari hati kita. Setiap yang masuk akan disaring oleh firman Tuhan. Amin. Setiap yang masuk kita akan tahu mana dasar firman-Nya. Yang mana dasar firman-Nya nih? Ketika saya harus mengampuni, yang mana dasar firman-Nya? Ketika saya tidak boleh membalas kejahatannya, yang mana dasar firman-Nya? Kalau itu sepadan dengan firman Tuhan, kalau itu bersama dengan firman Tuhan, lakukan. Amin. Lakukan. Karena kita akan menuai. Amin. Ya, lakukan. Maka penuhi dulu. Kenapa hubungannya dengan komunitas yang sehat? Kalau kamu punya komunitas yang sehat, waktu kamu mendapatkan impresi, kadang-kadang kita cerita sama ada teman kita, misalnya kita curhat, weh si Anu begini sama gue, di kantor gue seperti ini, gue mesti gimana ya? Waktu kamu ketemu komunitas yang sehat, maka diberikan masukan yang sehat, bukan masukan yang ngompor. Amin. Bukan masukan yang meleduk gitu, bukan. Tapi dia akan memberikan masukan yang sehat, masukan yang benar, yang buat kamu punya respon yang benar pula. Ya, jadi penuhi bejana kita. Sambil kakak bicara, sambil kakak juga mengevaluasi diri, sambil kalian pun evaluasi diri. Amin. Bejanamu selama ini diisi dengan apa? Berapa persen? Ya, berapa persen? Persentase sosmed berapa? Ya, persentase firman Tuhan berapa? Persentase kamu saat teduh dengan Tuhan, worship Him, praise Him, and pray to Him. Berapa persen dari sehari 24 jam itu? Ya. Komunitasnya seperti apa?
Oke? Jadi itu akan membantu kita untuk membedakan dari mana sih impresi ini berasal. Dari mana dia? Dari diriku kah? Dari si Bolis kah? Tahu kan Bolis? Enggak ada yang tahu ya. Iblis ya. Si Bolis kah? Atau dari Tuhan? Ya. Amin. Jadi mulai sekarang penuhi bejanamu. Amin. Penuhi bejana kita dengan hal-hal yang baik. Firman, worship, praise, dan bergaul dengan komunitas yang benar dan rohani. Kenapa kayak gitu? Itu sangat sinkron, sangat relate. Ada firmannya. Pergaulan yang buruk merusak, jelas. Merusak kebiasaan kita yang baik. Kebiasaan baik salah satunya apa? Misalnya kayak emosian. Ya, ketika ada masalah nggak langsung marah. Itu kan kebiasaan baik. Tapi waktu kamu bergaul dengan orang yang meledak-ledak, tunggu aja waktunya. Tunggu aja kamu akan lebih meledak dari dia. Ya? Ya, seperti itu. Fulfill your vessel. Kalau kita tahun lalu seperti apa, tahun ini, yuk, I will make a room for you. Amin. I will make room for you to do whatever you want to do. Yes, salah ya? Nah, yang penting kan liriknya sama kan, Kak Ocha. Tuh, pembenaran diri, salah ya. Oke, I will make room for you. Ya, kita harus sengaja. Amin. Semua itu harus disengaja. Fulfill your vessel, nggak mungkin kita cuma diam tapi nggak ini. Harus kita lakukan dengan sengaja. Baca firman dengan sengaja, muji jemaat dengan sengaja, berdoa dengan sengaja, bangun hubungan komunitas dengan sengaja. Kita yang cari. Nggak apa-apa pilih teman. Salah pilih teman. Nggak salah, tapi nggak boleh pilih. Kita boleh berteman dengan siapapun. Tapi untuk menjadi orang yang punya peran dalam kita, itu pilih. Itu yang saya masuk komunitas yang sehat. Amin. Next. Baca sama-sama judulnya 2-3 ya. Disobeying God's notes. Rips. Apa tuh? Malapetaka. Yuk baca Amsal 28:14, 2-3 ya. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya jatuh ke dalam malapetaka. Di Proverbs dalam terjemahan Proverbs ya, bahasa Inggrisnya. Ya baca sama 2-3 ya. Bless the one always continues, but whoever hardness him heart will fall into, lebih parah dia ya. Bukan malapetaka lagi. Dia malah jatuh ke dalam tangan si jahat, si iblis. Kalau kita nggak obey dengan impresi Tuhan. Saya udah nggak ngomongin impresi yang lain ya, karena tadi udah full vessel kita ya. Kita sudah memenuhi bejana kita dengan semua yang tadi, maka kita udah bisa bedain. Saya menganggap semua udah bisa bedain mana impresi dari Tuhan dan mana dari manusia dan dari iblis. Sekarang kita sepakat impresi dari Tuhan. Amin. Waktu kamu disobey, nggak patuh, nggak taat sama impresi itu, maka yang kita tuai adalah sebuah petaka. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat pasti ada aja yang kita alamin. Kerugian. Contohnya siapa? Simpson. Amin. Simpson, Tuhan udah bilang jangan kasih tahu rahasianya. Memang perempuan ini makhluk paling ya kan, si Delila itu ya. Ayolah Simpson, kasih tahu lah rahasiamu. Tergodalah si Simpson ini kan. Lama loh perjalanannya, berapa kali kan diuji kan. Nggak sekali ngomong Delila, ngomong sama dia, apa rahasia kekuatanmu Simpson. Nggak sekali ngomong, nggak sekali ngerayu langsung ini. Berkali-kali loh. Tuhan bilang jangan. Akhirnya dia jatuh juga. Dia bilang rahasianya, akhirnya kekuatannya hilang sebagai nazir Allah. Ya walaupun matinya tetap kondisi, ya ibaratnya tuh peperangan terakhir ya masih, tapi dia sudah melalui berbagai petaka. Dia sampai jadi budak, ya, dia dipermalukan gitu. Yunus juga demikian. Tuhan taruh di hatinya, bahkan dia bukan cuma di hati, Tuhan ngomong, mungkin audible ya. Yunus pergi ke Niniwe. Lihat ya. Saking Yunus ini, mungkin maksud Yunus ya, dia mau nolong Tuhan kali ya. Kayak dia kayak belas kasihan sama Tuhan. Tuhan, masa orang ini kan nggak percaya sama Tuhan, seolah-olah ya kan, seolah-olah berpihak sama Tuhan. Padahal Tuhan kita Tuhan yang berbeda. Dia belas kasihannya luar biasa. Amin. Tapi Yunus tidak mendengarkannya, dia malah pergi kemana ya perginya yo? Disuruh ke Niniwe, dia pergi kemana?
Ayo Sunday school. Nah, ini kakak Sunday school. Oke. Ke Tarsis. Ya, dalam perjalanan apa yang terjadi, petaka yang dialami? Dia dibuang sama orang kan. Ditarik undi kan. Dibuang undi, nah dia yang kena, dilempar dia ke dalam laut. Amin. Lalu ketemu dia masuk ke perut ikan besar. Di situ dia berdoa sama Tuhan, bertobat, dia keluar, pergi ke Niniwe. Itu pun sudah dia sampaikan firman Tuhan, Ninewenya bertobat, dia pun kecewa juga. Kenapa sih bertobat? Emang nakal sih Yunus ini ya. Ngerti ya? Menuai malapetaka. Ananias dan Yudas Iskariot juga demikian. Saya yakin ada kuat impresi di hati Yudas, jangan ngomong. Jangan mengkhianati Tuhan. Pasti ada. Karena dia sedekat itu sama Tuhan. Amin. Sedekat itu sama. Tapi lihat, ingat yang minggu lalu Koet bilang, uang bisa membutakan. Amin. Kekayaan bisa membutakan. Hanya karena si 30 perak itu kan. Akhirnya dia kasih tahu Tuhan di mana. Memang harus genap firman Tuhan, saya tahu. Ya, tetapi kenapa harus Yudas yang make gitu? Karena dia muridnya Tuhan gitu. Kadang saya mikir, tapi ya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Ya. Tapi saya percaya waktu dia dalam proses negosiasi harga dengan orang Mesir, pasti ada di sininya, pasti ada. Karena segimana kan Tuhan nggak pernah nyakitin dia kan, nggak pernah. Tuhan baik sama dia. Tapi itu uang membutakan dia, kekayaan membutakan dia. Akhirnya dia kasih tahu semua. Akhirnya Tuhan di ini. Dan memang firman Tuhan digenapi, saya tahu. Tapi artinya yang saya mau sampaikan adalah, ada nggak sih kira-kira impresi di hatinya Yudas? Pasti ada. Amin. Nggak mungkin nggak ada. Berikutnya siapa? Ananias dan Safira. Ada yang tahu ceritanya? Ananias dan Safira itu dulu tuh pada zaman perjanjian baru kan semua orang menjual kekayaannya untuk membantu orang-orang, membantu hamba-hamba Tuhan dan juga membantu orang-orang miskin. Salah satunya mereka disuruh menjual tanahnya. Nah, mereka nggak jujur, ya. Si Ananias dan Safira tidak jujur. Ibaratnya gini, berapa kamu jual tanahnya? Sebenarnya harganya 1 miliar misalnya. Tetapi dia ngakunya cuman misalnya 50 miliar atau 500 juta atau berapa. Dia nggak jujur gitu intinya. Padahal udah dibilangin sama Elia, benar segitu. Nih, ngomongnya lewat nabi ya, benar segitu. Iya, betul segitu. Nah, pertama si Ananias suaminya. Kamu jual segitu? Iya benar, padahal Nabi sudah tahu itu nggak benar segitu. Akhirnya dia mati saat itu juga. Lalu datanglah istrinya juga tahu kok harganya berapa. Terus dites lagi sama Elia. Berapa kau jual harga tanah itu? Dia sepakatkan dengan suami yang sudah mati. Dia nggak tahu suaminya udah mati. Segini Tuan. Benar segitu. Kadang-kadang kan kita kan juga ada kayak gitu. Masa? Bener gitu ya. Ada pasti impresi kita. Lalu dia katakan iya. Akhirnya kamu tidak tahu suamimu sudah mati juga di sana. Dia juga mati juga di situ karena dia tidak mematuhi firman Tuhan. Dia tidak peka terhadap impresi Tuhan. Ya, sehingga ada malapetaka yang harus dialami. Pernahkah kita mengalami itu semua? Ya, Tuhan sudah bilang jangan belok kiri, jangan belok kanan, atau jangan mundur, atau jangan ambil sikap ini, jangan ambil sikap itu, tapi kita lakukan sehingga kita melalui hal-hal yang harusnya nggak perlu kita lalui. Kita muter-muter. Amin. Sama seperti Israel, muter-muter di situ, di tanah Mesir itu. Padahal kalau dia bagus-bagus aja, lurus-lurus aja, nggak nyampe 40 tahun itu udah selesai. Ya, mereka udah sampai ke tanah Kanaan. Amin. Next. Apalagi yang kita mau tuai? 2, 3 baca yuk. Obey God's nuts, reaps blessing. Nanti kalian baca di Mazmur 112 ayat 1-10. Ya. Waktu kita melakukan, mentaati impresi Tuhan di hati kita, maka kita akan menuai berkat. Katakan berkat. Segala jenis berkat. Itu saya cuma rangkum ya dari ayat tersebut. Ada berkat keluarga, artinya keluarga kita diberkati Tuhan, keluarga kita dipulihkan Tuhan, ada berkat materi, kelimpahan, ada berkat keberuntungan, misalnya kayak diluputkan, ya kita beruntung-untung aja, ada berkat kekuatan, ada berkat keberanian dan keselamatan, dan ada berkat kemuliaan. Amin. Ya, jadi kita kayak Ayub, bukan Ayub nih sebenarnya, Yusuf nih. Salah, tadi belum di ini. Yusuf, contohnya Yusuf. Yusuf itu mentaati impresi dalam hati dia.
Ingat kan Yusuf dikasih mimpi apa sama Tuhan? Ingat gak? Ya, intinya arti dari mimpi itu adalah saudara-saudaranya akan datang menyembah dia. Betul? Nah, dia cerita dengan polosnya kepada kakak-kakaknya. Ya. Tapi kakak-kakaknya cemburu dan iri, akhirnya dia diapain? Ayo dong, diapain? Saya lupa nih. Masa sih lupa, enggak lah ya. Ya, dia dibuang sama kakak-kakaknya, ya dibuang ke sumur. Ya, dibuang ke sumur. Dia taat aja tuh, dibuang. Sumur. Dan saya percaya Yusuf ini orang yang adalah anak yang dekat juga sama Tuhan, ya. Dia anak daripada Yakub. Yakub juga hamba Tuhan, tentulah dia juga akan memberikan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan kebetulan Yusuf adalah anak yang sangat disayangi dia. Ya. Lalu dia dimasukkan ke sumur, lalu dijual kepada pedagang budak, ya, dijual. Lalu siapa yang terima dia? Diterima oleh Potifar. Cobaan pertama sudah dia lalui, lalu dia masuk ke Potifar. Cobaan kedua, Tante Poti menggoda. Apa impresi dalam hati dia? Lanjutin aja gitu, bukan ya? Impresi dalam hati dia lari, amin? Lari Yusuf, lari di tempat kah? Bukan ya? Ya lari gitu, sampai bajunya diambil gitu ya. Itu impresi dari Tuhan gak? Saya yakin itu impresi dari Tuhan. Dia lari, dia tahu itu tidak benar, dia tahu itu tidak baik, ya dia lari. Dia melakukan impresi Tuhan. Dan walaupun ya adik-adik, kadang waktu kita udah melakukan impresi itu malah kita mengalami cobaan yang lain kadang-kadang. Kayak Yusuf ini malah dia masuk penjara. Yang salah sebenarnya siapa gitu ya. Tetapi dia ini penjara. Ya, tapi itulah. Tapi ingat, lihat endingnya ya, nanti endingnya luar biasa. Di penjara dia tetap menjadi anak Tuhan yang baik, yang jadi berkat bagi kepala sipir penjara. Bahkan dia pernah memberi arti mimpi juru roti dan juru minum. Sehingga juru roti dan juru minum itu udah duluan keluar ya. Ada yang dia kembali diangkat, ada yang dibunuh ya. Dia udah bilang sama juru minumnya, nanti kalau kamu sudah keluar jangan lupakan saya gitu ya. Tetapi dilupain gak dia? Dilupain guys. Kalau sejarah mencatat mungkin ada dia terlupa antara 2-3 tahun ya. 2-3 tahun tetap ada di penjara sampai akhirnya raja punya mimpi, baru dia diinget sama si temannya itu. Mimpi terus, oh ada di penjara namanya Yusuf ya. Nah, saya yakin Yusuf di penjara tetap berdoa, tetap bersekutu dan lain sebagainya, sehingga dia mendapatkan banyak wahyu dari Tuhan. Lalu diartikan mimpi raja itu dan benar-benar ya 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kesusahan. Dan itulah dia dasarnya dibebaskan dan diangkat menjadi perdana menteri dari Mesir. Amin. Ya, impresi dia. Bisa nggak waktu dia dilupakan temannya pun dia diam aja. Ya nggak? Diam aja. Ketaatan dia, kerendahan hati dia. Ya, dia tetap milih rendah hati, padahal dia nggak salah. Ya, tapi dia melakukan dan dia menuai berkat berkat Tuhan, dia menjadi perdana menteri di Mesir loh, Itulah awalnya akhirnya orang Israel pun dibawa ke situ, ya keluarganya pun jadi berkati, blessingnya banyak ya, blessingnya jadi banyak, blessing keluarga dia, ya berkat keluarga dia punya, berkat materi dia punya, berkat keberuntungan dia punya, kekuatan dia punya, kemuliaan pun dia punya, amin. Berapa tahun sih dia mengalami proses itu untuk mentaati nuts dari Tuhan? Berapa tahun? 17 tahun atau berapa ya? 13 tahun. Karena diperkirakan dia waktu dibuang umur 17 tahun. Dan dia diangkat pada umur 30 tahun, diangkat jadi Perdana Menteri. Jadi dia mengalaminya nggak lama lah, 13 tahun aja. Gimana teman-teman? Bilang dong, gue belum seberapa. Ya kan? Belum seberapa. Ya. Berikutnya, ya. Lalu siapa lagi? 4 sahabat. Tahu ya 4 sahabat ya? Waktu ada sahabatnya yang sakit, impresi di hati mereka apa sih? Lucu ya? Angkat aja nih tempat tidur ke atap gitu. Itu impresi dari Tuhan loh menurut saya. Ya kalau kita berteman itulah komunitas yang sehat, amin. Komunitas yang sehat, komunitas yang rohani, maka akan mereka bersepakat ya. 2-3 orang bersepakat dalam nama Tuhan, mujizat terjadi. Mungkin kalau difilmkan lucu juga ya. Jadi ayo angkat aja dia lewat atap, bisa-bisanya dia cut off gitu ya. Jalur set gitu, orang lewat pintu lewat atas gitu. Bisa-bisanya loh kepikiran begitu gitu. Tapi lihat apa yang mereka lakukan, menuai berkat. Sembuh nggak temennya?
sembuh. Tuh pergaulan yang baik tuh. Ya. Lalu siapa lagi? Wanita yang perdarahan. Impresi di hati dia saat itu adalah asal ku jamah saja jumbai jubahnya. Bukan jubahnya loh, cuma jumbai doang. Mungkin kayak ada kayak gini-gini. Nah ada nih. Jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Ketaatan dia udah berapa tahun? Ketaatan dia 12 tahun. Tapi dia dengar firman Tuhan, dia dengar tentang Tuhan Yesus, dia dengar. Begitu dia tahu Tuhan Yesus datang di kotanya, dengan terseret-seret, karena kalau orang perdarahan itu kan anemia ya, pusing, pasti mual, muntah, dia nggak punya tenaga untuk dia terseret-seret. Dan dia bilang dalam impresi kuat dalam hatinya, asal ku jamah saja jumbai jubah Tuhan, aku pasti sembuh. Makanya ketika dia pegang, Tuhan ngerasakan ada kekuatan. Siapa yang tadi pegang saya? Dari segitu kerumunan dia bisa tahu ada yang pegang dia. Cuma jumbai jubah loh. Ngerti ya? Tapi kita obey, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya. Saya percaya kita semua mengalami hal yang sama kalau kita melakukannya. Saya waktu masih muda, walaupun sekarang juga masih muda ya. Ya dong. Yeay. Saya pernah mendapat impresi yang cepat juga waktu itu. Cepat atau enggak ya? Sebenarnya pergumulan sih. Jadi mama saya sakit, cancer. Selama dia di rumah saya nggak pernah pergi, sama sekali nggak pernah pergi. Hari itu saya nggak tahu kenapa ada ibadah, ada tiba-tiba keinginan saya untuk pergi. Padahal biasanya nggak usah pergi. Ya udah berapa bulan saya nggak pergi ibadah, namanya ibadah doa pengerja lah kalau di sini ya ibaratnya, doa pengerja. Tapi saat itu entah kenapa saya pengen pergi aja gitu. Ingat banget tanggal 31 Januari. Pergi jam 7 malam saya pergi ibadahnya. Lalu ya sudah, bener nih Tuhan, boleh saya aku memastikan ke mama, karena mama biasanya nggak mau saya tinggal. Dia udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa bicara. Saya tanya, biasanya kalau saya mau pergi ibadah mama marah gitu, nggak mau kakak pergi gitu. Dia gini, nggak mau. Kali itu saya bilang, mah boleh nggak saya pergi ibadah doa pengerja, itu hari Jumat kan. Dia tiba-tiba hari itu ngomong, boleh. Nah, ada impresi saya untuk pengen pergi, nggak tahu kenapa pengen pergi gitu. Pergi. Lalu sampai lagi ibadah, sah firman Tuhan, tiba-tiba ada impresi di hati saya kayak gini. Tenangkan ya Fer, kuatkan, teguhkan hatimu, mamamu udah nggak ada. Pertama saya usir dalam nama Yesus, setan iblis mau dalam nama Yesus gitu. Udah nyembah Tuhan lagi, nggak lama berapa menit tiba-tiba ada lagi impresi di hati saya. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan menangis, jangan ini, mamamu sudah bersama Tuhan. Baru nangis, oke lah Tuhan. Gitu. Tiba-tiba datang kakak full time dari bawah. Vera mana Vera? Katanya. Ya kak, kenapa? Mamamu udah meninggal katanya. Ngomongnya kayak bukan ngasih tau kabar meninggal atau enggak. Mamamu udah meninggal. Oke. Caranya tuh kayak cara mama lu belum makan kayak gitu. Dia cara, yoelah nggak ada empatinya banget. Tapi itulah ya, Tuhan kasih kekuatan dia tuh gini, mama udah meninggal. Terus saya pulang, memang, tapi saya ingat Tuhan bilang di impresi dia, saya kuatkan, teguhkan hatimu, jangan menangis. Nah, jangan menangis. Pulang ke rumah emang iya. Terus kenapa ya Tuhan kasih impresi saya saat itu saya harus pergi ibadah, padahal mama saya udah mau pergi gitu. Udah mau meninggal saat itu. Kenapa ya Tuhan? Memang saya nggak nangis ya adik-adik. Emang saya nggak boleh nangis ternyata. Ya, karena pada saat itu sayalah orang pertama yang baru lahir baru. Yang baru lahir baru dan benar-benar melayani Tuhan. Sementara keluarga saya masih yang tradisional punya gitu. Jadi saya harus jadi berkat dalam hal kekuatan bahwa kematian adalah keuntungan dalam Tuhan. Amin. Hidup adalah berkat, kematian keuntungan. Itu harus saya lakukan. Adik saya masih kecil, 2 saya harus kuat, adik saya masih 4 tahun sama SD, saya harus kuat. Terus saya tetap nggak ngerti kenapa saya diizinkan sama mama saya pergi, dan ternyata Tuhan mau siapin hati saya, itu yang pertama. Yang kedua, waktu mama saya udah dikubur, adik saya cerita, kakak makasih ya. Kenapa? Kalau kakak nggak pergi, saya nggak ada kisah sama mama. Kisah apa? Adik saya ini nakal, ya. Kerjanya pokoknya ngelawan mama, terus ada saya perempuan yang pas di bawah saya. Nakal, marah, berantem sama mama, suka marah-marah, suka nakal lah. Sampai saya pernah bilang sama adik saya, kamu jangan marahin mama saya, itu mama saya.
Sampai saya saking keselnya. Ternyata mama pernah ngomong sama dia gini, nama adik saya Risma. Risma, gak apa-apa kamu selama ini gak baik sama mama. Tapi tolong saat mama mau pulang ke rumah Tuhan, kamulah yang mengurus semuanya. Dari baju saya, ini saya, semua kamu harus siapin. Supaya ada di hatimu kenangan yang indah. Kenangan yang bisa kau ingat supaya gak ada penyesalanmu bahwa kamu pernah menjadi anak yang suka nakal sama orang tua gitu. Dan adik saya cerita sambil nangis, oh gitu ya? Iya kak, kayaknya mama udah tahu mama mau pergi, makanya kakak diizinin pergi ke ibadah. Dan memang dia yang ngurus semua. Saya pulang udah cantik mama saya. Jadi hanya dia yang tahu di mana kebayanya, hanya dia yang tahu baju apa yang mama pakai, hanya dia yang tahu. Saya datang udah bersih, udah jadi gitu. Ngerti ya? Ternyata untuk pemulihan hati adik saya. Supaya nggak ada penyesalan yang mendalam di dalam hati dia. Karena terakhir pun mama sakit dia masih marah-marah. Mama nih nyusahin aja ya. Masih begitu dia. Namanya orang sakit cancer ya. Semua ditolongin, disuapin, tapi dia masih marah-marah. Biasalah anak SD, anak menjelang SMP. Jadi memang masih labil banget gitu. Dan ketika itu terjadi dia makasih ya kakak kasih aku kesempatan untuk melawat mama di hari terakhir. Saya cuma diam, saya bilang, Tuhan terima kasih loh. Tuhan kasih impresi ini di hati saya sehingga saya mentaatinya. Sehingga saya juga, dan waktu saya datang ibadah kan Tuhan kasih kekuatan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Aku akan panggil orang tuamu, jangan nangis. Itu jangan nangisnya aku bingung sih. Jangan nangisnya gimana ya gitu. Ya, tapi ya udah, tapi bener banget saya nggak nangis juga gitu. Jadi saya yang merangkul adik-adik saya. Amin. Jadi impresi dalam hati kita, dan blessingnya apa? Blessingnya ada saat itu keluarga saya semuanya ikut Tuhan yang ikut lahir baru. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Karena apa, saat penghiburan semua teman gereja saya datang untuk penghiburan, anak kul saya datang, semua datang, kakak rohani saya datang, mentor saya datang, semua datang. Keluarga saya bingung semua. Vera, cuma seorang Vera bisa menghadirkan itu semua. Gembala di sidang saya nggak pernah nguburin orang, nggak pernah, biasanya nguburin itu full timer. Tapi kali ini gembala sidang saya sama istrinya khusus menguburkan mama saya. Ternyata gembala sidang saya ini temen waktu kerjanya bapak udah saya di perpajakan, dan dia kenal baik. Betapa dia berbahagia, akhirnya satu keluarga lahir baru kepada Tuhan. Amin. Blessing, menuai berkat, sampai sekarang mereka tetap karismatik, tetap lahir baru, melayani seperti itu ya. Jadi walaupun saya ngerasa hilang momen ya. Jujur saya rasa hilang momen karena saya datang udah beres gitu loh. Kayak gue nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika dia saya cerita, kakak kan udah ngelakuin yang banyak buat mama. Dari mama sakit, mama di rumah sakit, kakak udah banyak loh berkatnya. Aku cuma the last katanya. Aku cuma terakhir, aku cuma bersih-bersih. Thank you kakak. Saya bilang, thank you sama Tuhan dek. Amin. Impresi di hatimu mendatangkan berkat yang tidak terduga. Amin. Oke. Next. Siapa lagi? Oke. Yuk kita baca sama. 2, 3 ya. Know it's the God's notes. Trust it through God's word. Obey it and reap God's blessing. It's easy. Amin. Ngomongnya ya. Melakukannya pilihan ada di tangan Anda. Amin. Kenal apakah itu suara Tuhan, impresi Tuhan. Jika kau udah kenal itu, maka percayalah dengan dasar firman Tuhan, landasan firman Tuhan. Lakukan itu, maka kita akan menuai berkat Tuhan. Amin. 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 Saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan taruh di hatimu, tapi yang jelas, waktu vesselmu, waktu bejanamu penuh dengan yang tadi persentasenya itu melebihi yang lain, maka segitu pekanya. Amin. Segitu pekanya kita bisa membedakan ini suara siapa. Yang terbaru waktu saya kemarin gini. Ada impresi saya ini kan dokter di Nongsa, di salah satu klinik di Nongsa. Saya suka kadang dipanggil untuk ke resort. Ke resort ketika ada pasien bule apalah segala macam. Tapi suatu saat saya pernah pergi, ada bule Singapura. Ini gadis-gadis semua, tapi gadis-gadis tua ya. Umurnya 50 tahun gak ada yang nikah. Jadi telepon, dok bisa datang ke Montigo ya, ada yang jatuh kakinya segala macam. Oke, saya pergi ke sana, terus saya
periksa segala macam, saya obatin, terus tiba-tiba tuh kayak ada impresi di hati saya untuk berdoa buat orang ini. Itu impresi yang cepat, amin. Jangan keuji lagi, amin. Jangan keuji lagi. Ya, terus even saya nggak tahu dia Kristen atau enggak ya. Ini Kristen atau enggak ya? Ini anak Tuhan atau enggak? Ini kadang kan orang Singapura juga ada yang nggak terlalu ini dengan agama ya. Tapi kayaknya ada kuat gitu ya. Terus perawat saya kan semua non Kristen, semuanya Muslim, perawat saya semua berhijab. Tapi saya kenceng ngomong, can I pray for you, Miss? Tanpa rasa berdosa gitu, karena Tuhan impresi itu doakan. Lihat situasi gitu, penjaga resortnya ada yang di situ 3 orang, perawat saya 2 orang, terus ini bulenya 5 orang nih Singapuranya nih, cewek semua, lagi liburan kayaknya. Mas bilang, can I pray for you, Miss? Jadi, you want to pray for me? Are you really? Katanya, ya, oke. Suka doain. Doa dengan sederhana, dengan apa yang saya punya, saya berdoa. God in Jesus name, bla 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 bla. Tahu nggak lagi doa dia nangis loh, 5-5-nya nangis. Hah? Kenapa nih orang nangis? Terus sampai perawat saya bingung, dok kenapa dok nangis dok? Terus dia ngomong ke telinga saya, orang saya lagi berdoa, gimana sih? Saya lagi doa terus dia nangis udah saya, in Jesus name I pray, we pray, amen. Tahu nggak mereka? Langsung nyamperin peluk, thank you, dipeluk, saya kecil segini, mereka segini. Oh, thank you doctor, what is your name, if you come to Singapore please see me, terus terus aku diam, aku masih, Tuhan aku cuma, terus ternyata datang, thank you ya, dia pakai bahasa Inggris, ya memang kami mengalami ini, kami pokoknya akhirnya cerita dan segala macam, dia bilang kami sudah lama, dia orang Kristen udah lama gak ke gereja, ya. Kami sudah lama mengandalkan diri kami sendiri, kami sudah lama membuat diri kami tuh, kami bisa tanpa Tuhan, dan waktu kamu tadi berdoa, itu benar-benar membuat kami terpukul, membuat kami ditampar, ditegur bahwa masih ada Tuhan yang lebih berkuasa dari kami, dan kami harus kembali ke Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin. Ada yang memang saat dimana Tuhan memberi impresi dan kita harus lakukan dengan segera. Ada yang memang kita harus mengujinya. Apa yang harus diuji? Yang harus diuji biasanya soal perjodohan. Amin. Harus diuji. Soal kuliah harus diuji. Soal bekerja harus diuji. Ya. Soal membenci orang harus diuji. Ya. Menerima sebuah berita harus diuji. Gitu ya. Jadi, tapi kalau yang sifatnya short juga ada. Ya, yang sifatnya juga harus saat itu juga keputusannya bisa ada, ya. Oke, next. Ini perjalanannya ya, next. Oke. God's notes in your heart. Jadi kalau mau simpelnya dari minggu lalu juga sudah seperti itu. Kita harus kalau kita mau mendengar notes-nya Tuhan, be silent. Amin. Be silent. Keep close and focus. Amin. Silent, close, focus, listen and feel it, believe it and obey. Amin. Semua unsur ini kita harus miliki jika kita ingin mendengar impresi dari Tuhan. Jangan gerasak gerusuk. Amin. Jangan gerasak gerusuk. Diam. Tapi gini Tuhan, tapi kan begini, diam dulu, kasih waktu diam, ya. Lalu dekat sama Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan supaya kamu bisa mendengar dan fokus. Singkirkan segala sesuatu. Minggu lalu sudah jabarkan ya. Singkirkan segala sesuatu. Lalu dengar dan rasakan. Uji dengan firman Tuhan. Percaya, uji dengan firman Tuhan. Lalu lakukan. Amin. Taati. Obey it. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya. Berikutnya. Terakhir yuk. Terakhir, senang nih semua terakhir. 2, 3 ya. God's notes in your heart. Bagaimanapun caranya, apa atau siapapun perantaranya, kapan atau bagaimanapun waktunya, seperti apapun prosesnya, pasti dan bagi kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Bagaimanapun caranya, apa siapapun yang perantaranya, bisa orang, bisa alam, segala macam, ya. Kapan dan berapa lama pun waktunya, seperti apa prosesnya, ya, pasti semua untuk kebaikanmu.
Amin. Pasti semua untuk kebaikanmu dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena semua yang ada pada kita bukan milik kita lagi. Amin. Tapi milik Tuhan. Saat ini, ya semua musik boleh maju. Kakak nggak tahu apa yang vessel yang memenuhi vesselmu itu apa? Yang memenuhi bejanamu apa akhir-akhir ini? Dan percayalah, apa yang memenuhi bejanamu itu sangat berpengaruh kepada apa yang kau dengar, apa yang kau rasa, apa yang muncul di dalam hatimu, dorongan dalam hatimu. Itu sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Puji Tuhan kalau kalian punya vessel yang isinya penuh dengan firman, keintiman dengan Tuhan, komunitas yang sehat ya. Hal-hal yang positif, puji Tuhan. Tapi jika masih kurang, sekiranya masih kurang, mari kita bangun lagi. Amin. Supaya sangat mudah bagi kita menyaring impresi dari siapakah ini Tuhan. Impresi dari siapakah ini? Dari saya kah? Iblis kah? Atau Tuhan kah? Sehingga saya tidak perlu buang waktu. Sehingga saya bisa menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil waktu bersama Tuhan.